Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Clayton Wisa, mahasiswa dari Universitas Samratulangi Manado, program studi Teknik Informatika. Dan pada saat ini izinkan saya untuk memaparkan tugas 8 dari mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data, yaitu adalah Cisco Networking Academy, Lab Search Network Security Threats. Langsung saja kita masuk pada part 1, di mana kita diminta untuk navigate to the SANS website and explore available resource. It's a cybersecurity training degree core resource. Oke. Selanjutnya Selanjutnya Step 1, locate SANS resource. Search the internet for SANS from SANS homepage. Click free resource. Search the internet for SANS. Click free resource. Learning transfer organization. Free resource. Kita buka saja free resource-nya. Halo? Cek mic 1 2. Oke. List 3 available resources. Bisa kita lihat di sini. Ada cybersecurity resources, ada webcast, white papers, posters and cheat sheets, blog, security policy templates, free tools, internet storm center, dan cybersecurity live streams. Step 2, locate the link to the CIS Critical Security Control. The CIS Critical Security Control link to the SANS website are the culmination of the public-private partnership involving the Departments of Defense, DoD, National Security Association Center of Internet Security atau CIS, and the SANS Institute. The list was developed to prioritize the cybersecurity control and spending for DoD. It has become the centerpiece for effective security programs for the United States government. From the resource menu, select critical security tool, controls, or similar. The critical resources. There are links on security page that download the SANS Critical Security Control poster, which provides a brief description. Critical Security Control.
Oke, kita disuruh untuk select critical security control. Kita akan cari pada search bar. Critical security control. Kita sudah masuk pada critical security controls. The CSS critical security control document is hosted as the Center for Internet Security atau CIS website and requires free session to access. There are links on the CIS security control page at Sans to download Sans security control panel, which provides a brief description for each control. Select one of the controls. List implementation suggestion for this control. Kita dapat melihat sini semua beberapa dokumen. The Consensus Security Vulnerability Alert volume 1 number 24, 23, 22, 21 dan seterusnya. Highlight the resource menu, select newsletters. Briefly describe each of the 3 newsletters available. Identify recent network security threats. In part 2, you will
search recent network security threats using the Sun site and identify other sites containing security threat information. Kita telah masuk pada risk the consensus security vulnerable alert. Di sini ada dengan judul Internet Storm Center Spotlight. From the newsletter page, select archives for the risk. The consensus security alert. Scroll down to archive volumes and select recent weekly newsletter review the note and most popular virus selection. List some recent vulnerable. Browse multiple recent newsletter if necessary. Dapat kita lihat di sini dipublish pada tahun sekian, last update by Guy Bernew version 1. Terdapat juga behavioral analysis, Internet Storm Center entries, recent CVEs, besides the Sun site, identify some other websites provide recent security threat information list. Symantec. Symantec. .com.
Bisa kita lihat beberapa website lainnya. Other websites provide recent security threats information. Symantec Enterprise cookies contain innovation from name you trust. Some selanjutnya ada juga website mengenai recent Mohon maaf ada kendala jaringan. Selanjutnya kita dapat melihat di sini untuk beberapa website lain yang memberikan informasi mengenai recent security threat information. Bisa kita lihat ada website Symantec, ada juga sophos.com yang membahas mengenai cyber threats neutralized 24/7. Mohon maaf tadi ada kendala dalam share screen, jadi beberapa website yang bisa kita lihat yang membahas mengenai recent update terkini mengenai security threats. Ada juga sini switch in the future familiar method. Itulah beberapa website lain yang dapat kita lihat. Selanjutnya untuk di sini terdapat complete the following form for the selected network attack. Kita ambil yang telah ada.
Yang telah saya isi yaitu adalah name of attack, WannaCry ransomware attack, berjenis serangan ransomware malware yang mengenkripsi data korban yang menyebar secara optimis melalui jaringan menggunakan exploit Eternal Blue. Days of attack 12 Mei 2017. Computers organization affected 300.000 komputer di 150 lebih negara. Jadi WannaCry adalah jenis serangan cyber ransomware yang menyebar secara massal pada 12 Mei 2017 dan menjadi salah satu serangan paling merusak dalam sejarah. Berikut adalah bagaimana serangan ini bekerja dan dampak yang ditimbulkan. Yaitu yang pertama, eksploitasi kerentanan atau Eternal Blue. Yang dimana WannaCry memanfaatkan kerentanan dalam protokol SMB atau Server Message Block versi 1 pada sistem operasi Windows. Kerentanan ini dikenal dengan nama Eternal Blue, yang awalnya ditemukan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat atau NSA dan kemudian bocor ke publik oleh kelompok hacker bernama Shadow Brokers. Selanjutnya, penyebab otomatis atau worm behavior. Salah satu komputer berhasil terinfeksi WannaCry secara otomatis, mencari komputer lain dalam jaringan lokal yang memiliki celah keamanan yang sama, lalu menginfeksinya juga tanpa memerlukan interaksi dari pengguna. Ini membuat penyebaran sangat cepat, menyerupai virus. Inskripsi data, di mana begitu berhasil masuk ke sistem korban, WannaCry segera mengenkripsi file penting menggunakan algoritma enkripsi kuat AES tambah RSA sehingga file tidak bisa dibuka atau diakses tanpa kunci dekripsi. File yang terkena serangan biasanya memiliki ekstensi yang diubah dan tidak bisa dibuka. Yang kelima, dampak global. WannaCry menginfeksi sekitar 300.000 komputer di lebih dari 550 negara. Dampaknya sangat luas dan serius, di mana layanan kesehatan Inggris, NHS, terhenti, operasi dibatalkan, pasien tidak bisa dilayani, perusahaan besar seperti FedEx, Nissan, Renault, dan Telefonica terganggu operasinya. Organisasi pemerintahan dan pendidikan di berbagai negara ikut terkena dampak. Yang keenam adalah penghentian sementara atau kill switch. Seorang peneliti keamanan siber bernama Marcus Hutchins berhasil menemukan semacam kill switch dalam kode WannaCry dengan mendaftarkan domain yang tidak aktif namun dicari oleh malware. Ia secara tidak sengaja menghentikan penyebaran globalnya, namun varian lain dari WannaCry tetap menyebar setelahnya. Tidak efektif dalam pembayaran. Meskipun banyak korban membayar tebusan, tidak semua mendapatkan kunci untuk memulihkan file mereka. Ini menunjukkan bahwa serangan ini lebih mengarah pada perusakan dan ketakutan massal, bukan semata-mata mendapatkan uang. Mitigation option adalah pembaruan sistem, mengaktifkan SMB version 1, firewall dan IDS atau IPS, backup data, edukasi pengguna dan antivirus, serta anti-malware. Referensi dan info link di https news.post.com 2017 WannaCry how to attack happen atom source.com dan berbagai macam pertanyaan seperti what step can you protect your computer, what are some important steps that organize can you take their resource.
Oke, kita lanjut saja pada pertanyaan. Di sini terdapat dua pertanyaan, yaitu what step can you take to protect your own computer? Jadi di sini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama berupa menginstal antivirus dan anti spyware. Selanjutnya adalah melakukan pembaruan pembaruan sistem operasi dari perangkat lunak secara rutin. Yang selanjutnya adalah mengaktifkan firewall yang mana untuk mencegah akses yang tidak sah. Selanjutnya adalah menghindari klik tautan atau mengunduh file dari sumber yang tidak dikenal. Menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk PC dan komputer kita. Mohon maaf, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, what are some important steps that organization can take to protect their resource? Yang dimana mengartikan apa saja yang hal penting yang dapat diambil oleh organisasi untuk melindungi sumber daya mereka. Dimana organisasi dapat melatih karyawan tentang keamanan cyber, memastikan backup data dilakukan secara rutin dan aman, melakukan pemantauan jaringan secara aktif untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, menerapkan segmentasi jaringan agar serangan tidak menyebar dengan mudah, dan melakukan audit dan penilaian risiko secara berkala terhadap sistem dan data organisasi. Sekian penjelasan dari saya dan pemaparan dari tugas ini. Kurang lebih tugas ini semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman penonton sekalian. Sekian dari saya. Terima kasih dan saya akhiri video.